Halo semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Miss Yuli, pelajaran sejarah Indonesia. Nih, kita belajar sejarah Indonesia melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin itu konfrontasi dengan Malaysia, terus upaya pembebasan Irian Barat. Kalau yang sekarang, kebijakan politik, itu tadi kan dalam negeri ya. Kita lihat materi. Nah, paper besar dulu. Nah, politik Oldevo Nevo dan politik mercusuar. Oke. Apa sih politik Oldevo? Apa itu Nevo? Apa itu mercusuar? Kita satu-satu belajarnya ya. Oldevo itu adalah Old Emerging Force ya, artinya adalah politik yang pahami oleh negara-negara kapitalis yang cenderung negara kolonialis. Nah, Nevo adalah kebalikannya gitu. Ini adalah negara-negara anti kapitalis dan anti kolonialis, termasuk bangsa kita gitu. Negara lain yang termasuk Nevo itu kebanyakan juga negara-negara komunis sosialis. Seperti itu. Terjadi penyimpangan di politik luar negeri bebas aktif yang menjadi cenderung condong pada salah satu poros gitu. Berarti kita ternyata lebih dekat dengan negara-negara Nevo, karena negara Nevo itu ya negara-negara sosialis dan komunis gitu. Karena kita mempunyai politik bebas aktif, politik luar negerinya gitu ya. Jadi ini bagian dari penyimpangan gitu ya, penyimpangan dari politik luar negeri bebas aktif. Saat itu Indonesia memperlakukan politik konfrontasi yang lebih mengarah pada negara-negara kapitalis seperti negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Politik konfrontasi tersebut dilandasi oleh pandangan tentang Nevo gitu dan Oldevo. Untuk mewujudkan Nevo, maka dibentuk poros Jakarta Phnom Penh, Jakarta Hanoi, Jakarta Peking, Jakarta Pyongyang. Kita lihat di sini ya, Phnom Penh, Hanoi, Peking, Pyongyang ini adalah ibu kota negara-negara komunis. Dampaknya, ruang gerak Indonesia itu di forum internasional menjadi sempit sebab hanya berpedoman pada negara-negara komunis. Gitu ya. Jadi ini salah satu pelanggaran dari politik luar negeri bebas aktif. Politik mercusuar, kalau tadi politik Oldevo Nevo, sekarang ke mercusuar. Politik mercusuar ini dijalankan oleh presiden sebab beliau menganggap bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi Nevo di seluruh dunia gitu ya. Mercusuar, kalau kamu tahu kan gambar mercusuar seperti apa? Biasanya kalau mercusuar itu ada di pesisir pantai. Dia itu menerangi yang jauhan gitu ya, tapi gelap di kanan kirinya atau di yang terdekat dengan mercusuarnya gitu ya. Untuk mewujudkan maka diselenggarakan proyek-proyek besar dan spektakuler yang diharapkan dapat menempatkan Indonesia pada kedudukan yang terkemuka di kalangan Nevo, di kalangan negara-negara anti kolonialis, negara-negara anti imperialis. Dampak positif dari adanya politik mercusuar ini adalah kita, Indonesia itu menjadi pemandu bagi negara-negara yang baru terbentuk agar dapat menentukan arah politik gitu ya. Tapi dampak positifnya adalah dari politik mercusuar ini ya dibangunnya banyak sekali patung-patung atau bangunan-bangunan yang mencirikan bahwa proyek-proyek besar ini harus menempatkan Indonesia itu sebagai negara yang terkemuka gitu. Tapi dalam kondisi ekonomi yang rapuh. Jadi sederhananya Indonesia atau Presiden Soekarno itu banyak punya planning proyek-proyek, contohnya proyek-proyek pembangunan gedung Senayan, pembangunan Masjid Istiqlal, pembangunan Jalan Semanggi gitu. Tapi kondisi ekonomi Indonesia itu sedang krisis gitu ya. Jadi tidak sebanding dengan pendapatan yang didapat. Proyek-proyek tersebut itu membutuhkan biaya yang sangat besar, sampai miliaran rupiah. Diantaranya diselenggarakan juga acara namanya Ganevo, Games of the New Emerging Force. Jadi Olimpiade yang dilakukan oleh negara-negara Nevo. Untuk menyelenggarakan Ganevo ini perlu beberapa persiapan. Nah, persiapan ini memerlukan biaya yang sangat besar gitu ya.
seperti pembangunan komplek olahraga Senayan gitu ya, terus tempat tinggal untuk para atlet-atlet asing gitu ya, terus jalan agar mobilisasinya lebih cepat gitu dari arah hotel ya menuju ke komplek olahraga Senayan. Pada tanggal 7 Januari 65, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB sebab Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Ini juga bagian dari penyimpangan era demokrasi terpimpin gitu. Ini ya bisa dilihat ya, itu gambar keadaan gitu di dalam gedung olahraga Senayan gitu. Ini pada saat acara Ganevo, pekan olahraga yang diselenggarakan oleh negara-negara NEVO pada 10 November 63. Ini penyimpangan era demokrasi terpimpin. Penyimpangan era demokrasi terpimpin yang pertama bisa disederhanakan menjadi 5 ya. Yang pertama, Indonesia membagi kekuatan politik menjadi 2 gitu. Kemudian membentuk poros Jakarta Phnom Penh, Jakarta Hanoi, Jakarta Peking, Jakarta Pyongyang yang pasti lebih dekat dengan negara-negara komunis gitu ya. Indonesia melaksanakan politik mercusuar ya, di mana membangun proyek-proyek besar, bangunan-bangunan besar yang mengeluarkan biaya miliaran, tapi kondisi rakyat Indonesia saat itu sedang mengalami krisis gitu. Penyimpangan yang 4 adalah Indonesia keluar dari PBB gara-gara konfrontasi dengan Malaysia. Ini udah dibahas minggu kemarin ya, konfrontasi dengan Malaysia. Tentang ada 2 faktor. Yang pertama, dibentuknya negara Federasi Malaysia yang direncanakan Inggris tahun 61. Yang kedua, Malaysia ternyata ditetapkan ya menjadi anggota Dewan Keamanan tapi tidak tetap gitu. Yang ketiga itu tadi ya, konfrontasi dengan Malaysia. Sebenarnya ada lagi satu lagi ya, tambahin lagi nanti di buku catatan kalian. Lebih dekat dengan negara komunis selain yang tadi disebutkan di nomor 2 gitu, lebih dekat dengan Uni Soviet terkait perebutan Irian Barat gitu ya, karena ternyata kita dipasok senjata-senjata ya oleh Irian Barat oleh Uni Soviet saat itu. Selanjutnya bangunan proyek mercusuar tadi ya, yang tadi sempat saya katakan di situ, membangun beberapa bangunan yang biayanya sangat besar gitu. Yang pertama itu Jalan Semanggi, ini prakarsa Soekarno ya, agar mobilisasi dari hotel ya para atlet tinggal gitu menuju GBK itu lebih cepat gitu. Jadi Jalan Semanggi, siapa yang pernah lewat Jalan Semanggi ya, semuanya pasti udah pernah lewat situ ya. Jadi kalau kamu pas lewat Jalan Semanggi, kamu ingat, oh ini adalah hasil dari proyek mercusuar, ide dari Soekarno, seperti itu ya. Yang nomor 2, patung Selamat Datang gitu, yang di depan hotel itu ya, di Hotel Indonesia di HI, yang ada pancuran air mancur, yang ada air mancurnya itu. Patung Selamat Datang yang menandakan bahwa selamat datang kepada para atlet Ganevo, dan mereka tinggalnya di Hotel Indonesia gitu. Selanjutnya ini tadi ya, Hotel Indonesia. Ini era tahun 63 ya. Jadi kamu bisa dilihat di situ masih ada pedagang bisa lalu lalang di situ, naik jalan kaki, terus ada orang naik beca, ada jalan kaki banyak di situ lah. Sekarang sangat padat ya. Monas juga gitu. Jadi melambangkan bahwa Indonesia itu adalah negara yang kaya tapi pada dasarnya adalah sedang mengalami krisis ya. Seperti konsep mercusuar tadi gitu. Mercusuar kalau yang di pinggir pantai itu menerangi daerah yang jauh gitu ya. Tapi kanan kirinya dia gitu tetap gelap. Terus Gelora Bung Karno ini ya, tujuan utama dari proyek mercusuar gitu, membentuk gedung olahraga.
Dan selain gedung olahraga, tapi nggak ada gedung buat parlemen ya, gedung MPR, DPR seperti itu. Terus ada Masjid Istiqlal ya, masjid terbesar di Asia Tenggara, bisa menampung berapa puluh ribu umat. Kemudian ada patung Dirgantara, ini yang belum selesai gitu. Patung Dirgantara itu pembangunan patung Dirgantara ini sampai presiden kita itu menjual mobil kesayangannya dia gitu ya, tapi sampai saat ini belum selesai. Kamu kalau ngelewat patung Dirgantara atau patung Pancoran, pasti kamu ngeh di situ ada beberapa bolongan-bolongan yang belum selesai, apalagi belum selesai pembangunannya. Terus, nah ini walaupun tadi saya katakan beberapa pelimpangan ya, tapi ternyata demokrasi terpimpin ada beberapa dampak positifnya. Di sini saya tuliskan prestasi demokrasi terpimpin. Di dalam kehidupan politik, itu saya bagian dua, ada politik luar negeri, politik dalam negeri. Saya taruh geser ke bawah lagi ya. Oke. Kalau luar negeri itu ada politik non-blok ya. Pada era ini diselenggarakan GNB, Gerakan Non-Blok, atas prakarsa dari tokoh-tokoh pada saat konferensi Asia Afrika. Gitu. Ini bagian prestasi dari masa demokrasi terpimpin. Pada dasarnya ini terjadi pada demokrasi terpimpin, tapi nyatanya itu perpolitikan Indonesia itu tidak sesuai dengan konsep non-blok ya. Bahkan kita lebih cenderung ke blok, iya pintar, blok timur. Politik mercusuar ya, walaupun tadi saya lihat banyak sekali gedung bangunan yang mengeluarkan banyak miliaran gitu ya, tapi dari situ kita mendapatkan bangunan-bangunan yang mega gitu ya, terus berguna sampai sekarang. Dalam negeri itu ada penggabungan TNI dan Polri menjadi ABRI. Jadi kalau kamu suka dengar duifungsi ABRI itu digaungkan dalam era Orde Baru, tapi ternyata pembentukan atau penggabungan atau fusi dari TNI dan Polri menjadi ABRI itu sudah terjadi pada era Orde Lama atau demokrasi terpimpin lebih tepatnya. Gunanya apa sih? Kenapa perlu difusikan gitu? Gunanya adalah agar presiden bisa mengawasi atau mengontrol mereka semua. Mengontrolnya adalah dengan kebijakannya dia yang namanya KOTI gitu ya, KOTI gitu. KOTI apa sih? KOTI adalah menempatkan para jenderal-jenderal dari TNI atau polisi menjadi bagian dari jajaran menterinya dia gitu ya, jadi agar dia dapat mengawasi pergerakan dari militer. Kemudian lembaga-lembaga baru yang tadinya sudah ada gitu, atau yang tadinya belum ada jadi bentuk lagi. Contoh, pada era demokrasi liberal terdapat pemilu pertama itu membentuk atau memilih DPR dan memilih konstituante gitu kan. Yang tadinya belum ada gitu. Di era demokrasi terpimpin sekarang ini, DPR hasil pemilu itu dihapuskan, diganti dengan lembaga baru namanya DPR GR gitu ya. DPR GR-nya itu adalah gotong royong, di mana anggotanya itu adalah anggota yang dipilih dan diberhentikan oleh presiden gitu ya. Kemudian ada MPR gitu, MPRS, S-nya adalah sementara. Yang tadinya era demokrasi liberal belum ada, di era demokrasi terpimpin jadi ada gitu ya. MPRS sama seperti DPR GR, dia adalah anggotanya dibentuk dan diberhentikan oleh presiden juga gitu. Walaupun kedudukan MPR pada undang-undang sebelum amandemen itu lebih tinggi daripada eksekutif gitu ya. Kamu ingat ya, susunan lembaga-lembaga ya, era awal kemerdekaan itu sudah di amandemen beberapa kali. Contohnya di bawah Undang-Undang 45 langsung ada MPR gitu ya. Baru ada lembaga-lembaga lain, ada presiden ya, ada wapres, ada BPAS, ada BPK gitu. Nanti kamu bisa lihat. Kemudian reideologi gitu ya. Kita tahu konsep Nasakom gitu ya, yang tadinya kita fokus pada ideologi nasionalis, tapi ternyata di era demokrasi liberal itu berkembang banyak sekali ideologi gitu, yang ditandai dengan munculnya partai politik gitu. Nasakom sendiri itu adalah penggabungan ideologi-ideologi yang sedang berkembang di masyarakat gitu. Oleh Soekarno kemudian digabungkan jadi satu.
Nah, itu nasionalis yang mencirikan Partai Nasionalis Indonesia. Yang kedua,